Selamat sore Mas, Mbak. Mohon izin saya akan sedikit mempresentasikan tentang transfusi, ya, dan transfusi darah lebih tepatnya. Yang pertama dari definisi, untuk transfusi darah ini adalah untuk proses pemindahan darah atau komponen darah dari seseorang kepada orang lain atau yang kita sebut dari seorang pendonor kepada resipien. Yang mana di sini untuk menggantikan bagian darah yang hilang saat terjadi perdarahan atau ketika tubuh tidak dapat produksi dari komponen darah tertentu dalam jumlah yang cukup. Yang mana untuk tujuan dari transfusi ini sendiri, ini untuk memperbaiki kemampuan eh, pengangkutan dari oksigen, karena seperti yang kita tahu, darah itu kan eh, sebagai pengangkut dari oksigen ya, dan mengembalikan volume cairan yang hilang, memperbaiki dari volume bekuan darah, dan memperbaiki kemampuan dari fagositosis, menambah atau mengganti dari sejumlah protein dalam darah. Tapi transfusi ini mempunyai banyak risiko yang cukup besar seperti dan banyak pertimbangan risiko dan manfaat yang harus dilakukan dengan cermat sebelum memutuskan pemberian transfusi ini. Dan tidak direkomendasikan untuk melakukan transfusi profilaksis, dan ambang batas untuk melakukan transfusi adalah dengan kadar Hb jika di bawah 7 sampai 8 gram per desiliter, kecuali untuk pasien dengan penyakit kritis. Kadar Hb 8,0 gram per desiliter adalah ambang batas transfusi untuk pasien yang dioperasi yang tidak memiliki faktor risiko iskemik. Pasien dengan faktor iskemia, ambang batas dapat dinaikkan menjadi 10 gram per desiliter. Untuk jenis komponen darah sendiri, itu uh, bisa kita bagi dari whole blood, itu bisa dibagi menjadi beberapa komponen dari seluler dan fresh plasma. Yang mana komponen seluler darah itu terdiri dari sel darah merah, platelet, dan white blood cell. Dan untuk plasma fresh ini, itu terdiri dari fresh frozen plasma yang dia juga terbagi menjadi cryoprecipitate dan cryosupernatant. Yang mana cryoprecipitate ini itu yang berisi dari konsentrasi faktor 8, dan cryosupernatant itu terdiri dari albumin, imunoglobulin, dan konsentrat-konsentrat yang lain. Yang pertama whole blood itu bersih dari sel darah merah, leukosit dan trombosit dan plasma. Satu kantong whole blood itu bersih dari 500 mili darah dan uh, terdiri dari 70 mili antikoagulan. Dan untuk penyimpanan sendiri untuk whole blood ini berada di suhu 1 hingga 6 derajat Celcius. Dan whole blood yang disimpan lebih dari 24 jam itu akan mengandung sedikit trombosit atau granulosit. Ini pasien yang mengalami perdarahan aktif dengan kehilangan volume darah total lebih dari 25% dalam 24 jam. Diberikan pada pasien dengan anemia kronik yang normovolemik atau yang bertujuan hanya untuk meningkatkan sel darah merah. Dan juga tidak dikontraindikasikan pada pasien-pasien dengan penderita gagal jantung. Dosis dan cara pemberiannya pada orang dewasa, satu unit whole blood itu akan meningkatkan Hb sekitar 1 gram per desiliter atau hematokrit 3-4%. Pada anak, transfusi whole blood 8 mili per kilogram berat badan akan meningkatkan Hb sekitar 1 gram per desiliter. ABO atau resus D harus dengan kompatibel dengan penerima. Dosis pemberian itu menyesuaikan dengan klinis pasien, dan pemberian satu kop darah ini seharusnya dalam 4 jam. Transfusi dimulai setelah 30 menit kantong darah dikeluarkan dari kulkas. Jadi harus segera dilakukan transfusi setelah darah itu keluar dari kulkas. Yang kedua yaitu PRC atau packed red cell, yang mana PRC ini didapatkan dari whole blood dengan cara membuang 200 hingga 250 mili plasma. Dan packed red cell atau PRC ini memiliki kemampuan membawa oksigen yang sama seperti darah lengkap atau whole blood karena memiliki jumlah sel darah merah yang sama. Dengan deskripsinya, satu kop PRC itu dia terdiri dari 150 hingga 250 mil eritrosit dan sedikit plasma, yang mana PRC ini disimpan pada suhu 4 derajat Celcius.
Transfusi ini dimulai 30 menit setelah kantong darah dikeluarkan dari kulkas, sama seperti whole blood yang barusan. Dan satu unit whole blood ini dia bisa meningkatkan 1,5 hingga 1 gram desiliter per HB. Untuk indikasinya sebagai terapi pada pasien anemia yang bergejala yang membutuhkan kemampuan membawa oksigen dari massa sel darah merah. Dengan kontraindikasi dapat menyebabkan hipervolemia jika diberikan dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Dosis dan darah pemberiannya, ABO dan Resus harus kompatibel dengan penerima. Untuk dosisnya itu menyesuaikan dengan klinis pasien. Satu unit dari PRC ini, satu kantong itu dapat meningkatkan 1 gram per desiliter atau hematokrit 3% dengan pemberian melalui filter darah 170 hingga 260 mikron dan kecepatan transfusi 1 mili per kilogram berat badan per jam. Dan apabila biasanya kan terjadi macet ya melancarkan aliran da- untuk melancarkan aliran itu dapat diberikan norma salin 50 hingga 100 mili. Targetnya gejala oksigen yang hilang itu eh, dapat naik hingga 8 sampai 10. Trombosit konsentrat atau platelet konsentrat di sini satu kantong trombosit konsentrat itu berisi setidaknya 5,5 kali 10 pangkat 10 trombosit dengan volume 50 sampai 70 mili. Satu kantong itu dapat meningkatkan trombosit 5.000 hingga 10.000. Dosis 1 unit per 10 kilogram berat badan itu biasanya diperlukan 4 hingga 8 unit pada orang dewasa. Dan untuk platelet konsentrat ini disimpan pada suhu 22 derajat selama 3 sampai 5 hari. Indikasinya kasus perdarahan karena trombositopeni atau trombositnya kurang dari 50.000 dan pasien dengan trombosit kurang dari 50.000 selama operasi atau sebelum menjalankan prosedur invasif. Sebagai transfusi profilaksis pada pasien dengan trombosit 5.000 hingga 10.000 karena hipoplasi sumsum tulang, karena kemoterapi, invasi tumor, dan aplasia primer sumsum tulang. Nah, plasma sendiri itu ada plasma segar atau fresh plasma, yang mana ini adalah darah utuh segar dengan faktor pembekuan termasuk faktor labil dan trombosit dan harus diberikan dalam 6 jam. Yang kedua, fresh frozen plasma atau FFP, plasma segar yang dibekukan pada suhu kurang minus 30 derajat yang mana bersih semua faktor pembekuan kecuali trombosit. Plasma biasa, uh, plasma pada jenis ini tuh berisi protein plasma tapi tidak mempunyai faktor pembekuan dan trombosit. Dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius yang bisa bertahan hingga 2 bulan. Dari 250 cc darah utuh itu dapat didapatkan 125 cc plasma. Indikasi pemberian plasma ini adalah koreksi dari koagulopati dan untuk mensuplai defisiensi protein plasma dan kontraindikasinya untuk menambah volume darah, tapi tidak untuk mengekspansi volume intravaskular karena dapat meningkatkan risiko infeksi karena transfusi. Pemberian seharusnya jenisnya itu atau ABO-nya sebaiknya kompatibel dengan penerima dengan dosis 10 hingga 20 ml per kilogram berat badan atau 3 sampai 6 unit untuk orang dewasa itu dapat meningkatkan faktor koagulasi sebesar 20%. Dan plasma ini diharapkan segera dimasukkan segera setelah dicairkan. Yang selanjutnya cryoprecipitate itu dibuat dari plasma segar yang dibekukan cepat setelah FFP dan dicairkan pada suhu 4 derajat Celcius lalu disentrifuge. Penyimpanannya pada suhu minus 30 derajat Celcius yang mana akan bertahan sampai hingga 12 bulan. Jika akan dipakai, dicairkan terlebih dahulu pada suhu 4 derajat Celcius dan segera diberikan dalam kurun waktu 6 jam. Dari 250 cc darah, yang utuh itu diperoleh 15 hingga 20 cc cryoprecipitate yang berisi 50 hingga 75 international unit faktor faktor 8 dan 40 hingga 120 mili dan 40 sampai 120 miligram fibrinogen. Indikasinya itu untuk mensuplai kekurangan faktor-faktor di bawah kepada pasien yang sensitif terhadap penambahan volume, seperti pasien-pasien dengan penyakit deviasi faktor 8, penyakit von Willebrand, dan afibronegemia. Dan dari fat plasma, plasma pada jenis ini tuh eh, plasma dari banyak pendonor dapat ditampung untuk diambil konsentrat protein yang lebih spesifik. Contohnya seperti albumin, IVIG, aditrombin, dan faktor koagulasi. Dan untuk summary-nya, eh, komponen dari
PRBC itu untuk volumenya sekitar 250 sampai 300 mili dan berisi dari beberapa spetilokosit dan sejumlah kecil dari plasma. Yang mana respon yang diharapkan dapat meningkatkan dari hemoglobin eh, sekitar 10 gram per liter dan hematokrit sekitar 3%. Untuk platelet, eh, komponen yang berisi platelet itu diharapkan dapat meningkatkan dari jumlah platelet dari 5.000 hingga 10.000. Dan untuk platelet sendiri dari afaresis itu volumenya 200 hingga 400 itu yang diharapkan itu dapat meningkatkan CCL lebih dari 10 dan dalam 1 jam dan 7,5 setelah 24 jam post transfusi. Untuk fresh frozen platelet itu volumenya 200 hingga 250 yang berisi dari plasma protein, antikoagulasi faktor, protein C dan S dan antitrombin yang mana di sini dapat meningkatkan koagulasi faktor sekitar 2%. Cryoprecipitate itu yang berisinya 10 hingga 15 per unit atau 4 hingga 5 unit yang berisi dari yang dingin itu plasma protein, fibrinogen faktor 8 dan faktor 13 dan VWF fibronectin yang mana diharapkan respon klinisnya itu dapat meningkatkan plasma fibrinogen 0,3 hingga 1 gram dan meningkatkan dari faktor 8. Untuk durasi dari transfusinya, untuk whole blood atau PRBC itu diharapkan 30 menit setelah dikeluar dari kulkas harus segera dimasukkan dalam pasien dan harus selesai dalam kurun waktu kurang dari 4 jam. Dan untuk platelet konsentrat, FFP dan cryoprecipitate itu dari transfusinya tuh diharapkan bisa sesegera mungkin dimasukkan ditransfusikan kepada pasien dan harus selesai dalam kurun waktu 1/2 jam. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Awi. Dan ada masukan dari Mbak Faiza atau dari Mbak Wulan atau Mbak Kris. Nggak ada, Mi. Iya, Mas Awi. Terima kasih Mas Awi paparannya. Jadi setidaknya sudah ada gambaran ya bahwa untuk transfusi itu sebenarnya juga kita kan ada target ya Mas Awi ya. Ya, Mbak. Jadi kalau mau targetmu mau naikin berapa gitu, jangan jangan ya kalau kamu mau naik kan sudah ada perkiraannya. Jadi 1 unit itu bisa meningkatkan sampai 1 gram per desiliter toh. Nah, jadi kalau targetmu 10 pasien HB8 ya jangan pesan 4 ya kan kan darah itu bukan hanya untuk pasienmu, pasien lain juga butuh gitu. Jadi ya dibikin target yang benar gitu. Jangan maruk mau bikin mau targetin 2 tapi mintanya kebanyakan gitu. Ya, Ya, Mbak. oke. Terima kasih Mas Awi. Awi, kamu Ya, nyiapin contoh soal nggak? Wah, izin Mbak, saya masih belum sempat menyiapkan untuk contoh soal, Mbak. jadi salah satu pertimbangannya kalau dari teman-teman anestesi itu juga terkait adanya urusan dengan kurva disosiasi. Jadi dengan pasien itu kondisinya anemia, maka anemia itu kan habis hemoglobin dari darah itu kan tempat untuk peningkatan dari oksigen. Nah, pasien itu kan rencana tindakan untuk jangan sampai kita pada saat melakukan sebuah tindakan yang sifatnya elektif atau tidak urgent, ini malah menyebabkan pasien itu jadi komplikasi pasca tindakan. Misalkan memang kita membuat target untuk HB itu 10 dan memang itu sudah disetujui juga di banyak banyak referensi.
kita memberikan itu terkait dengan safety dan pasien. Kenapa itu jadi safety? Misalkan nanti Mas Awi sudah jadi dokter spesialis paru. Alhamdulillah ya, kalau misalkan tiba-tiba terjadi sesuatu setelah dari tindakan tersebut, ternyata tindakannya efektif nih, HP-nya 9,2. Mas Awi santai aja lah, pasang aja just yang ditakutkan kalau nanti tiba-tiba terjadi sesuatu, HP-nya tiba-tiba turun atau sebagainya, terus misalkan nanti digali lebih lanjut oleh orang-orang yang tidak bijak, itu berbahaya. Karena apa? Karena referensi hampir semua udah dinyatakan aman itu 10. Nah, itu kan data objektif. Sehingga pada saat nanti misalkan terjadi sesuatu, kalah Mas Awi nanti. Ya, jadi usahakan untuk di kondisi yang safe. Dengar nggak ya Mas Awi ya? Ya, Mas. Kemudian yang kedua terkait asosiasi itu, pasien kalau seandainya dia dengan penurunan HP itu akan menyebabkan kita kan nggak tahu ya pas operasi dan sebagainya. Tindakan kita kan kita udah berusaha untuk seaman mungkin, tapi namanya komunikasi kan kita nggak bisa tahu. Contoh pasien Mbak Iva yang sudah dipersiapkan trombositnya sudah diperbaiki baik-baik, ternyata terjadi perdarahan. Kondisi-kondisi seperti itu kita nggak bisa tebak dan prediksi. Jadi usahakan selalu safe. Dan kalau seandainya ternyata pasien kemudian terjadi sesuatu, nah, kompensasi tubuhnya itu jadi rendah di terhadap sesak. Karena kurva disosiasi itu nanti Mas pelajari itu berperan. Ya, kemudian untuk slide-nya sudah oke, tapi sebenarnya kalau kami itu lebih ingin fokus di misalkan Mas Awi fokus di anemia saja, terkait TC, terkait apa itu sebenarnya tidak terlalu, itu bisa jadi pembahasan di tempat terpenting kita adalah Mas Awi itu paham tentang why, kenapa sih ini dilakukan dan kenapa ini kok senior-senior itu saklek sekali masalah ini. Karena itu terkait dengan safety dalam urusan dengan rekaman itu ini sudah berkali-kali ini dengan sesuatu yang kita tulis dan objektif dari rekam medis. Ya, ini semoga ini bisa jadi pelajaran juga buat kami. Oke.